Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek tugas akhir aplikasi MDM, Manajemen Data Mahasiswa. Mata kuliah pemrograman berorientasi objek kelas G. Saya Izanur Almas, NIM B200018288. Deskripsi. Aplikasi ini merupakan sistem manajemen data mahasiswa yang memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi dasar seperti create, read, update, dan delete, atau singkat dengan CRUD, pada data mahasiswa. Berikut adalah deskripsi lebih rinci. Satu, fungsi utama aplikasi. Pertama, ada tambah data mahasiswa. Memungkinkan pengguna untuk memasukkan informasi mahasiswa baru ke dalam database, seperti NIM, nama, kelas, dan IPK. Kedua, ada tampilkan data mahasiswa. Menampilkan semua data mahasiswa yang tersimpan dalam tabel dengan kolom yang relevan, seperti NIM, nama, kelas, dan IPK. Ketiga, ada perbarui data mahasiswa. Memungkinkan pengguna untuk memperbarui informasi mahasiswa yang sudah ada dengan memasukkan NIM sebagai identifikasi unik dan merubah informasi seperti nama, kelas, dan IPK. Terakhir, ada hapus data mahasiswa. Memberikan kemampuan kepada pengguna untuk menghapus entry mahasiswa dari database dengan menggunakan NIM sebagai acuan. Kedua, manfaat aplikasi. Pertama, ada kemudahan manajemen data, membantu institusi atau organisasi dalam mengelola data mahasiswa secara terorganisir dan efisien. Kemudian ada akurasi data yang lebih baik, meminimalkan kesalahan manual dengan menggunakan termuka digital untuk memasukkan, memperbarui, dan menghapus data. Tiga, aksesibilitas dan keterbacaan data, menampilkan data dalam bentuk tabel yang mudah dibaca, memungkinkan akses cepat dan pemahaman yang lebih baik terhadap informasi mahasiswa. Kemudian ada keunggulan. Pertama, dan termuka pengguna sederhana, memiliki yang termuka pengguna yang mudah digunakan dengan fungsi yang jelas. Kedua, ada fungsionalitas CRUD yang lengkap, menyediakan fungsionalitas lengkap untuk manajemen data, create, read, update, delete dalam basis data mahasiswa. Kemudian ada konektivitas database yang handal, memastikan koneksi stabil dan aman ke basis data untuk operasi pengelolaan data yang lancar. 4. Kesimpulan. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan solusi yang sederhana dan efisien dalam manajemen data mahasiswa, membantu meningkatkan produktivitas dan meminimalkan risiko kesalahan. Pertama, ada rancangan termuka. Rancangannya itu seperti ini. Jadi nanti ini nama untuk menginputkan nama di sini, kemudian NIM untuk menginputkan NIM, kelas menginputkan kelas, dan IPK. Nah, kemudian data-data yang telah terisi akan ditampilkan di tabel yang di bawah ini. Di sini ada tombol add untuk menambahkan data, kemudian update untuk merubah data, kemudian ada delete untuk menghapus data. Gambar UI program di atas adalah termuka pengguna dari sebuah program CRUD, create, read, update, delete, untuk data mahasiswa. Program ini memungkinkan Anda untuk memasukkan, menampilkan, memperbarui, dan menghapus data mahasiswa dari database. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang komponen UI program tersebut. Pertama, ada formulir. Terdapat 4 field input untuk memasukkan data mahasiswa, itu nama, NIM, kelas, dan IPK. Anda dapat mengisi field-field ini dengan data yang sesuai dengan menggunakan tombol add untuk menambahkan data ke database. Kemudian tabel. Terdapat tabel dengan 4 kolom, itu NIM, nama, kelas, dan IPK. Untuk menampilkan data mahasiswa yang telah dimasukkan ke database, Anda dapat melihat data yang ada di tabel ini dan memilih salah satu baris untuk melakukan operasi pembaruan atau penghapusan. Tombol. Terdapat 3 tombol di bagian bawah tabel, yaitu add, update, dan delete. Tombol add digunakan untuk menambahkan data mahasiswa yang telah diisi di formulir ke database. Tombol update digunakan untuk memperbarui data mahasiswa yang dipilih di tabel dengan data yang diisi di formulir. Tombol delete digunakan untuk menghapus data mahasiswa yang dipilih di tabel dari database. Nah, ini ada diagram kelasnya. Mana ada show, yang dimana dia memanggil kelas show memanggil kelas data interface, yang dimana data interface juga dia memanggil 2 kelas lain, itu ada kelas delete panel dan ada kelas update panel, dimana kelas update panel dan delete panel dan begitu juga dengan data interface terhubung dengan konektor, yang dimana konektor ini nanti akan terhubung dengan database. Penjelasan hubungan antar kelas tersebut. Kelas konektor adalah kelas yang bertanggung jawab untuk mendapatkan koneksi ke database. Kelas ini digunakan oleh kelas data interface, delete panel, dan update panel. Sebagai ketergantungan, ini berarti bahwa kelas-kelas tersebut membutuhkan objek konektor untuk berfungsi dengan benar. Hubungan ketergantungan ditunjukkan dengan panah berbentuk garis putus-putus yang mengarah ke kelas konektor. Kelas O adalah kelas yang bertanggung jawab untuk membuat termuka pengguna. Kelas ini membuat objek data interface dan menggunakan metode untuk menampilkan data
Metodenya untuk menampilkan data dari database. Hubungan ini disebut asosiasi, yang berarti bahwa kelas show memiliki referensi ke objek data interface. Hubungan asosiasi ditunjukkan dengan panah berbentuk garis penuh yang mengarah ke kelas data interface. Kelas data interface adalah kelas yang bertanggung jawab untuk mengolah data dari database. Kelas ini bergantung pada kelas konektor untuk mendapatkan koneksi database. Kelas ini juga memiliki relasi dengan kelas update panel dan delete panel untuk menampilkan GUI pembaruan dan penghapusan. Hubungan ini disebut agregasi, yaitu berarti bahwa kelas data interface memiliki objek update panel dan delete panel sebagai bagian dari komposisinya. Hubungan agregasi ditunjukkan dengan panah berbentuk garis penuh dengan ujung berbentuk berlian yang mengarah ke kelas update panel dan delete panel. Kelas delete panel adalah kelas yang bertanggung jawab untuk menghapus data dari database. Kelas ini bergantung pada kelas konektor untuk mendapatkan koneksi database. Kelas ini juga terhubung dengan kelas data interface untuk menutup jendela setelah penghapusan data. Hubungan ini disebut asosiasi, yang sama dengan hubungan antar kelas show dan data interface. Dan terakhir ada kelas update panel, adalah kelas yang bertanggung jawab untuk memperbarui data dari database. Kelas ini bergantung pada kelas konektor untuk mendapatkan koneksi database. Kelas ini juga terhubung dengan kelas data interface untuk menutup jendela setelah pembaruan data. Hubungan ini juga disebut asosiasi, yang sama dengan hubungan antar kelas show dan data interface. Mana dulu kerjanya? Pertama, kita untuk membuat aplikasinya, kita download file-file yang dibutuhkan untuk menghubungkan program Java pada IntelliJ IDEA dengan database, yaitu MySQL Connector Java .jar, kemudian ada rs2xml.jar. Kedua, buat kelas connector .java untuk membuat kode yang nantinya menghubungkan program pada IntelliJ IDEA dengan database. Ketiga, membuat kelas data interface .java untuk membuat programnya. Keempat, membuat tampil GUI data interface pada data interface form. Kelima, membuat kelas show.java sebagai main class yang memanggil class data interface. Keenam, membuat kelas delete panel.java dan delete panel.form untuk program dan tampilan delete akan dipanggil di kelas data interface ketika tombol delete diklik. Ketujuh, membuat kelas update panel.java dan update panel.form untuk program dan tampilan update akan dipanggil di kelas data interface ketika tombol update diklik. Kedelapan, memastikan semua program berjalan lancar dan baik sesuai yang diinginkan. Kesembilan, menghubungkan project pada IntelliJ dengan GitHub. Terakhir, kode program konektor.java. Sini contoh kodenya, itu kode konektor.java. Penjelasannya, konektor merupakan kelas yang menyediakan metode untuk menghubungkan aplikasi ke database MySQL. Terdapat metode statis connect_db yang mengembalikan objek connection. Pada inisialisasi koneksi, menangani exception SQL dan menampilkan pesan error jika koneksi gagal. Dan ini untuk kelas show.java. Pada kode tersebut, penjelasannya, show merupakan kelas dengan metode main sebagai titik masuk utama program. Kemudian ada create GUI, membuat objek data interface, mendapat panel utama dan menampilkan aplikasi dalam JFrame. Jadi nanti dia di sini akan menjadi kelas main atau kelas utama yang nantinya akan memanggil data interface. Yang mana data interface itu dia memanggil kelas update panel dan delete panel. Kemudian data interface. Nah, ini penjelasannya, data interface merupakan kelas yang berfungsi sebagai antarmuka pengguna untuk CRUD, create, read, update, delete data mahasiswa. Mempunyai metode show data untuk menampilkan data pada tabel. Terdapat metode create update GUI dan create delete GUI untuk menampilkan GUI update dan delete. Jadi kelas ini nanti akan dipanggil oleh show.java tadi. Kemudian data interface.form. Nah, ini kita buat tampilan GUI-nya. Yaitu di sini. Nanti ini kita buat tampilan antarmuka. Nah, nanti dia akan setelah jadi akan seperti ini hasilnya. Tampilan antarmukanya.
Nah, di sini ada delete panel.java. Nah, penjelasannya untuk kelas ini, delete panel adalah kelas yang berfungsi sebagai antarmuka pengguna untuk menghapus data mahasiswa. Terdapat action listener untuk tombol delete dan cancel yang melakukan operasi penghapusan data. Jadi ini untuk tampilan antarmukanya dari kelas delete panel. Dan nanti ketika kita mengklik tombol delete pada tampilan antarmuka data interface, maka ketika kita mengklik delete, kelas tersebut akan memanggil kelas delete panel dan akan menampilkan delete panel.form, yaitu tampilannya ini, dimana kita dimintai untuk menginputkan name dari data yang kita ingin hapus. Kemudian update panel.java. Jelas, update panel adalah kelas yang berfungsi sebagai antarmuka pengguna untuk memperbarui data mahasiswa. Terdapat action listener untuk tombol update dan cancel yang melakukan operasi pembaruan data. Nah, ini juga ini untuk GUI, untuk tampilan antarmukanya dari update panel. Nah, jadi ketika kita mengklik update, maka akan tampil tampilan GUI antarmuka, yaitu seperti ini. Jadi pertama kita masukkan name dari mahasiswa yang datanya yang ingin kita ubah. Kemudian kita input data baru dengan misal nama kelas IPK. Setelah itu kita update. Jika kita tidak jadi, maka bisa kita mengcancelnya. Kemudian hubungan dan relasi. So.java menggunakan antarmuka pengguna dari kelas data interface. Nah, jadi Java dia itu kelas main yang nantinya akan memanggil kelas data interface. Data interface Java memiliki ketergantungan dengan konektor Java untuk mendapatkan koneksi database. Nah, yang dimana data interface ini dia terhubung dengan kelas konektor, yang mana kelas tersebut menghubungkan IntelliJ IDEA dengan database MySQL. Kemudian data interface Java dapat memanggil metode untuk menampilkan GUI update dan delete dari update panel.java dan delete panel.java. Secara keseluruhan, So.java berfungsi sebagai titik masuk utama yang membuat antarmuka pengguna menggunakan data interface.java yang dapat berinteraksi dengan database menggunakan koneksi dari konektor.java, serta dapat menampilkan GUI update dan delete dari update panel.java dan delete panel.java. Semua kelas ini bekerja sama untuk memberikan fungsionalitas CRUD pada data mahasiswa. Kemudian kita contoh uji pemrogramannya. Pertama kita akan menambahkan data. Contoh di sini kita masukkan nama Dimas Saputra, NIM-nya 2300018211, kelas E. Nah, kemudian IPK-nya belum kita masukkan, belum kita isi, dan kita langsung klik Add di sini, maka akan ada pemberitahuan isi semua data. Artinya terdapat ada data yang belum terisi. Nah, di sini contoh jika kita masukkan lengkap, nama Dimas Saputra, NIM, kelas E, kemudian IPK 3,97. Nah, karena semua data lengkap, maka ketika kita klik Add, data baru ditambahkan dan nah ini Dimas Saputra telah ditambahkan, langsung muncul dia di paling bawah ini. Kemudian, misal kita ingin mengubah data, pertama kita pilih dulu, ini mahasiswa yang datanya ingin kita ubah. Contoh di sini kita akan mengubah datanya Ihsan Maulana dengan NIM-nya 2300018125. Nah, kita pertama masukkan dulu NIM-nya. Nah, setelah itu kita masukkan nama, kelas. Nah, di sini contohnya IPK-nya belum kita isi dan kita langsung klik update, maka ada pemberitahuan juga isi semua data inputan tidak lengkap. Nah, di sini contohnya semisal kita ingin mengubah atau mengupdate data Dimas Saputra, kita masukkan NIM-nya dulu sebagai primary key, kemudian kita ubah yaitu kelasnya.
tadinya kelas E kita ubah jadi kelas G. Setelah kita klik update, maka akan ada pemberitahuan update data telah berhasil. Oke, data input lengkap dan data berhasil diperbarui. Nah, data di masa butuh telah diubah kelasnya dari E menjadi G. Nah, diubah dia sudah. Kemudian contoh menghapus data. Untuk menghapus data kita klik delete terlebih dahulu, kemudian akan keluar antarmuka GUI dari delete panel.form tadi, yaitu seperti ini. Nah, kita tinggal masukkan name dari data yang kita ingin hapus. Nah, semisal kita langsung klik delete di sini tanpa memasukkan name, maka akan ada pemberitahuan masukkan name yang akan dihapus, name kosong atau belum diisi. Nah, contohnya kita ingin menghapus datanya Dimas dengan NIM 2300182111. Nah, kita masukkan saja NIM-nya saja. Kita sudah masuk, mau kita akan klik delete. Data berhasil dihapus. Oke. NIM yang ingin dihapus telah diisi dan data berhasil dihapus. Nah, data dengan NIM 2300182111 telah terhapus. Maka datanya akan terhapus, hilang dia di masa putranya. Dan terakhir tadi kita disuruh untuk mengirim file-filenya ke GitHub atau menghubungkannya. Contohnya di sini saya telah menghubungkan IntelliJ IDEA saya dengan GitHub. Maka ini file-filenya sudah file-file dalam GitHub-nya sudah ada semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.